Selamat pagi Oma dan Opa, dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki Jumat kedua bulan September 2020. Kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan siapkan hati kita supaya kita layak untuk menghampiri Tuhan yang Maha Kudus dengan lagu Sebab Namamu Kudus. Biar kita boleh menenangkan hati kita sehingga kita boleh mendengar suaranya. Mari kita menyanyikan lagu ini. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh namamu kudus. Kekudusanmu itu
Sungguh tidak terhampiri jika anakmu yang tunggal tidak mengalirkan darahnya di kayu salib untuk menebus kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dibenarkan karena Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Roh Kudus boleh hadir di dalam persekutuan pada hari ini, sehingga biarlah masing-masing kami walaupun di rumah, kami boleh merasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami dan senantiasa mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di segala musim kehidupan kami, dan bahwa berkat Tuhan selalu menyertai kami dan juga keluarga kami. Tuhan Yesus, ampunilah kiranya segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun juga perbuatan kami yang menyakiti hati Engkau dan sesama. Biarlah Tuhan dengan penyucian dan pembenaran karena anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh dilayakkan untuk menghampiri Tuhan. Tuhan, bukakan hati kami Tuhan, sehingga kami juga boleh mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan, sehingga sungguh Tuhan hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh damai sejahtera apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, hanya dekat Allah saja hati kita bisa tenang. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini, Indah Bersamamu. Kaulah perlindungan
Bacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. 中文的我们也一起来读诗篇第1章第1节到第6节。不从恶人的计谋，不沾罪人的道路，不坐亵慢人的座位，为喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散，因此当审判的时候，恶人并站立不住。恶人在义人的会中也是如此，因为耶和华知道义人的道路，恶人的道路却必灭亡。 Oma dan Opa, orang yang berbahagia adalah orang yang selalu merenungkan firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Musa Saleh Ali dengan menyanyikan lagu Berbahagialah.
Puji Tuhan, Shalom. Oma Opa, selamat siang. Apa kabarnya? Ya, semoga semua baik ya, semua baik, sehat dan tetap semangat ya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masih dipelihara ya, masih segar, masih bisa makan ya. Kita bersyukur pada Tuhan ya. Nah, hari ini saya ingin bawakan sedikit firman Tuhan ya dari Mazmur 37 ayat 25 ya. 诗篇37节25章37章ya, 25节ya. 诗篇37章25节ya. Mazmur 37 pasal 37 ayat yang ke-25 berbunyi demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti ya. Saya ulang dalam bahasa Mandarin. 我从前年有 我从前年幼 ya, 我从前年幼，现在年老，却未见过一人背弃，也未见过他的后裔讨饭ya. Dahulu aku muda. Kita semua, apalagi oma-opa ya, ai semua dahulu muda, masih sehat ya. 我从前年幼 ya. Sekarang tua, saya termasuk tua ya, sudah 50 ke atas ya. Ai sudah 60, 70, 80, ai Picu udah 100 ya. Sekarang telah menjadi tua ya, 现在年老. Tapi ada satu hal yang kita harus syukuri ya. Tuhan itu menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar ya. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, itu kata pemazmur. 切未见过一人背弃 ya, orang benar tidak pernah tinggalkan. Coba sekarang saya minta, coba sebentar renungkan hidupnya ai, opa, oma semua, anak-anak semua ya, ai, semua keluarga ya. Semuanya berkecukupan ya. Adakah saat Tuhan tinggalkan? Enggak ada. Memang hidup itu pasti ada susah, ada senang ya. Ada sakit, ada sehat, ada ya, ada gembira, ada sedih ya. Ya semua udah dijalanin ya, ya pasti lebih pengalaman daripada saya. Tapi kalau kita nengok ke belakang, terus kita lihat semuanya, iya benar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Kita dibenarkan di dalam Yesus oleh darahnya. Asal kita berpegang dan percaya pada Yesus ya, kita dibenarkan. Maka pemazmur bilang ya, belum pernah ya, 切未见过 belum pernah melihat iren peici, orang benar ditinggalkan ya. Dan yang terlebih lagi, sampai sekarang, sampai hari ini ya, kita bersyukur, 也未见过他的后裔讨饭. Tidak pernah aku melihat anak cucu ya, keturunan yang kemudian meminta-minta roti. Ini kan doa kita ya. Doa kita, kalau kita kan sebenarnya ya sudah tua,
kebutuhannya sedikit, makan juga sedikit. Tapi kalau kita lihat anak cucu kita, cicit kita ya, kan yang punya cicit kita ya, gak ada satupun yang kekurangan roti, gak ada. Itu semua berkat Tuhan, buat orang benar di dalam Tuhan Yesus. Karena itu saya ingin mengajak AI tetap di dalam Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan Yesus, jangan. Ya. Jangan berubah hatinya, jangan. Yang hati kita jangan berubah. Kita tetap percaya sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Ya. Tuhan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Dulu kita muda, sekarang kita tua. Sekarang kita sudah punya apa yang kita perlu. Bahkan kita udah gak perlu banyak lagi. Ya. Tapi anak cucu masih perlu banyak. Tuhan tetap cukupkan. Dan yang paling penting, Tuhan tidak pernah menjadikan anak cucu kita orang yang meminta-minta. Amin. Ya. Sekali lagi saya bacakan. Dahulu aku muda, sekarang tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak-anak cucunya meminta-minta roti. 我从前年幼，现在年老，却未见过一人背弃，也未见过他的后裔讨饭. Tidak pernah. Tuhan setia kepada kita yang ada di dalam Kristus. Tuhan berkati ya, AI semua, Tuhan berkati. Ya, tetap percaya, tetap waspada, ya, tetap berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asal kita tetap percaya, kita tetap bersandar kepada Tuhan, anak cucu kita dan kita sendiri akan diberkati Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Berkat Anak Cucu. Begitu besar kasih Allah.
persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan sedikit dan mengembalikan berkat yang sebenarnya sangat banyak melimpah di dalam hidup kami yang telah Engkau anugerahkan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini Tuhan, sehingga boleh mendukung pekerjaan Tuhan khususnya di gereja kami. Terima kasih Yesus, biar Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Seorang mendoakanmu, seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sedih dan hatimu pun pedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Seorang mendoakanmu, seorang mendoakanmu. Bila kau rasa sedih dan hatimu pun pedih, ingatlah seorang mendoakanmu. Tuhan Yesus senantiasa mendoakan kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan persekutuan usia indah ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat ini di mana usia indah tetap berdiam diri di rumah, bersekutu bersama-sama melalui online. Kiranya Tuhan menolong setiap Bapak Ibu usia indah diberikan kekuatan, ada damai sejahtera, ada sukacita, bahkan ada kesabaran untuk menantikan pemulihan dari Tuhan. Kau memberkati setiap usia indah di dalam kesehatannya,
pergumulan hidupnya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ingpik, senantiasa di mana Tuhan juga menyertai di dalam kehidupannya. Pada hari Senin yang lalu, ia baru saja menjalani kemoterapi yang kedua kali. Tuhan, Kau sertai Tuhan. Di dalam istirahatnya, mungkin saat ini dia masih ada di rumah sakit. Tuhan juga sertai dia, diberikan kekuatan, ada damai sejahtera, ada dari Tuhan. Sehingga ia pun dia boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa. Turut campur tangan segala apa yang sudah dilakukan para medis, Tuhan memberkati. Semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan. Semuanya boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Ingpik. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Anikuan di dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan sertai Tuhan, Kau berkati dia di dalam saat-saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong dia, selalu dipelihara kesehatannya, Tuhan memberkati. Begitu juga dengan guru Injil Tan, Tuhan juga memberkati di dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tante Pitnio yang saat ini juga ada keluhan di bagian telapak kakinya kalau berjalan, di bagian betisnya terasa sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Terutama Tuhan juga memberi dia kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga menyerahkan keluarga Tina yang bersukacita karena anaknya akan menikah. Di dalam persiapan pernikahannya esok, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan yang baik kepada keluarga Citina maupun keluarga besannya, terutama juga kedua mempelai, serta semua orang yang hadir di dalam pemberkatan. Tuhan menyertai baik itu hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga melindunginya. Begitu juga dengan resepsi keluarga, Tuhan juga memberkati. Saat ini juga kami bersyukur karena Tuhan juga memakai Bapak Liantoro, di mana boleh menjadi saksi untuk pernikahan anaknya, di mana Tuhan juga memberkati kedua mempelainya, diberikan kesehatan yang baik. Begitu juga dengan keluarga pihak laki maupun dari keluarga pihak perempuan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Baik itu resepsinya, Tuhan juga berkati, sehingga kedua pasang mempelai sungguh boleh mendapatkan sukacita yang luar biasa. Engkau berkati semuanya itu, di dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, dan juga para dokter yang saat ini sedang meneliti uji klinik yang ketiga kali untuk virus, untuk COVID, di mana vaksinnya boleh diselesaikan karena semua pertolongan dari Tuhan. Kau memberkati semua persiapan itu, semuanya itu boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara juga ini ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya boleh bersatu padu di dalam pelayanan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan ekonomi, baik itu pilkada, semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kemajuan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Halo Opa Oma, selamat pagi. Saya Susan. Saya juga seperti Opa sama Oma, saya tuh berjemaat di Gepembri Kelapa Gading. Sebetulnya waktu dulu kita sering ketemu dalam 2-3 tahun terakhir. Tapi ya sekarang jarang ketemu karena saya sudah pindah ke daerah Jakarta Barat di Green Lake City. Saya masih ingat Fam Tai Tai, Tante Liana. Maaf walaupun saya nggak kenal nama, tapi saya kenal muka opa oma sekalian. Maaf ya, sakit itu memang nggak enak opa oma, makanya puji syukur kepada Tuhan kalau opa dan oma selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Saya itu hampir 2 bulan ada di rumah sakit loh. Itu dari penyakit saya yang dari sejak saya masih muda itu sakit diabetes, sakit gula. Jadi ada komplikasi akibat diabetes, segala macam penyakit itu keluar. Ya penyakit bawaan saya. Jaga makanya kesehatan ya opa oma, jangan sampai kita terkena penyakit yang sangat membuat kita nggak berdaya dan terus menyebar sampai kemana-mana. Itu diabetes itu, sakit gula itu yang membuat kita bisa menjadi sakit, penyakit lain tuh akan timbul gitu. Mungkin ini sih menurut saya mungkin ya, saya itu dulu waktu masih mudanya semangat kerja keras, nggak pernah capek. Jadi ya usia udah 63 ini sekarang menjadi sangat lemah begitu. Jadi jaga kesehatan itu paling penting. Minum vitamin ya opa oma, jangan lupa ya. Nah selama banyak di rumah sakit itu hampir 2 bulan saya dirawat di rumah sakit ya. Saya tuh jadi banyak merenung. Apa yang sudah saya lakukan untuk Tuhan. Jadi banyak waktu saya tuh yang tersia-sia begitu ya. Makanya waktu selama saya di rumah sakit tidak ada kegiatan apa-apa. Ya selalu disitulah waktunya saya banyak merenungkan firman Tuhan, berdoa dan lain-lain. Bahkan nonton film rohani ya, karena opa-oma bisa bayangkan 2 bulan kita di rumah sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa berbaring, berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan itu ya lewat sarana yang udah ada sekarang. Untung ya kita ada YouTube, ada kebetulan juga aktivitas gereja juga online. Jadi walaupun saya sakit, saya tetap masih bisa mengikuti aktivitas gereja. Ya, sebetulnya kalau dibilang saya ini juga udah termasuk usia indah ya, kan udah 63 tahun. Udah hampir sama seperti opa oma. Memang sudah jadi oma sekarang, oma dari 1 cucu. Hampir sama kan dengan Ibu Maria. Nah, seandainya saya masih di Kelapa Gading, saya rindu sekali untuk bisa melayani bersama dengan Ibu Maria, dengan melayani opa-oma sekalian. Ya, saya ingat mama saya ya yang juga sangat diperhatikan oleh para kaum muda. Kalau di Katolik itu disebutnya WK, wanita Katolik itu, mereka sangat menyayangi ibu saya. Saya nggak tahu apakah di grup WA ini ada grup usia indah. Kalau ada, saya bersedia untuk masuk. Ya bisa kita sharing, bagi-bagi pengalaman gitu ya. Oke, opa oma, jaga tetap kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Sakit itu nggak enak. Sakit itu sangat melelahkan ya. 2 bulan saya rasakan saya kapok sekali. Sekarang saya harus hidup yang sehat ya. Apalagi zaman sekarang ini saya sebutnya zaman yang edan ya. Coba opa oma tetap harus olahraga cukup, makan teratur, dan yang penting adalah harus selalu gembira. Kan kita tahu ya, hati yang gembira adalah obat. Salam, bye-bye. Oma dan Opa, kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan selesai, Tuhan Yesus memberkati.